Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan bersama rekan-rekan saya mengenai Green Supply Chain Practice and Sustainable Performance of Mining Firms, Evidence from a Developing Country, atau praktik rantai pasokan hijau dan kinerja berkelanjutan perusahaan pertambangan, bukti dari negara berkembang. Sebelumnya, ada rekan saya dari kelompok 4, yang pertama Damaira Ajeng Fahrani dengan NIM belakang 106, lalu Karina Rizky Sukma dengan NIM belakang 107, Erni Hijriani dengan NIM belakang 108, dan saya sendiri Dinda Nasari dengan NIM belakang 109. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat pertambangan semakin meningkatkan seruan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik pengelolaan yang dianggap ramah lingkungan. Dengan menggunakan teori modernisasi ekologi, penelitian ini mencoba untuk menguji praktik manajemen rantai pasokan yang diterima secara lingkungan, mana yang harus didorong untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan mampu mempertahankan kinerja mereka secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, apakah kemitraan pasokan strategis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan? Lalu yang kedua, apakah praktik-praktik akhir kehidupan secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan? Yang ketiga, apakah pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan? Yang keempat, apakah praktik inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan? Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemitraan pasokan strategi terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh praktik akhir kehidupan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan lingkungan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh praktis ekonomi inovatif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai fenomena atau gap-nya, di mana terbagi menjadi dua, yaitu gap teoritis dan gap empiris. Gap teoritis ini yaitu sektor pertambangan Ghana terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dalam berbagai cara. Sektor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pajak pemerintah dan PDB. Kontribusi yang signifikan dari sektor ekstraktif terhadap perekonomian Ghana ini adalah hasil dari stabilitas demokrasi multipartai yang telah dinikmati negara tersebut sejak kembalinya demokrasi pada tahun 92. Sektor ini masing-masing mempekerjakan sekitar 20.000 dan 1 juta orang di pertambangan skala besar dan kecil. Meski memberikan kontribusi yang signifikan, sektor pertambangan masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang mengancam keberlanjutan sektor tersebut. Perusahaan pertambangan yang melakukan banyak kegiatan seperti penambangan permukaan, lalu penggalian lubang yang dalam, penggunaan merkuri, dan mineral limbah lainnya dalam mencuci mineral telah mengancam kelestarian lingkungan. Selanjutnya itu untuk gap empirisnya, di mana otoritas pendapatan Ghana pada tahun 2019 melaporkan penurunan pendapatan pertambangan pada tahun 2017 sampai 2018. Penurunan pendapatan disebabkan ketidakmampuan manajemen perusahaan pertambangan untuk memasukkan praktik rantai pasokan yang berkelanjutan. Meskipun penelitian telah melaporkan bahwa pertambangan secara umum tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, disarankan bahwa ketika perusahaan pertambangan memasukkan praktik rantai pasokan hijau dalam kegiatan penambangan mereka cenderung mengalami kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat penerapan pernyataan ini pada perusahaan pertambangan di Ghana. Studi ini juga berusaha untuk melihat prediktabilitas praktik rantai pasokan hijau pada kinerja berkelanjutan perusahaan pertambangan di Ghana. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Hijriani akan menjelaskan mengenai teori modernisasi ekologi. Teori modernisasi ekologi didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan harus mengambil upaya terkoordinasi untuk mereformasi praktik bisnis mereka untuk memastikan pelestarian dan pelindungan lingkungan. Massa dan Anderson 2000.
Teori ini mendalilkan bahwa lanjut, Mei. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Banska 2017 mengemukakan bahwa ketika penambang terlibat dalam kegiatan yang tidak ramah lingkungan, sulit jika bukan tidak mungkin untuk mempertahankan keuntungan langsung yang diperoleh melalui kegiatan tersebut. Padahal pertambangan telah dianggap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui ekspor mineral yang ditambang. Dampak negatif kegiatan pertambangan yang semakin meningkat terhadap masyarakat dan perkembangan ekologi di Ghana juga mengharuskan perusahaan pertambangan untuk mempertimbangkan penggunaan praktik yang dianggap ramah lingkungan. Kemudian ada hipotesis pertama, yaitu kemitraan pasokan strategis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan hipotesis kedua, praktik-praktik akhir secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hipotesis ketiga, pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hipotesis keempat, praktik ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dan lingkungan. Kemudian ada jenis penelitian. Analisis data yang dikumpulkan untuk penelitian yang dilakukan dalam 3 tahap, terutama tanggapan yang diterima, dianalisis, dan kuesioner yang belum diisi dikeluarkan jika ditemukan tidak membahas masalah yang ingin dianalisis oleh penelitian. Selanjutnya, kuesioner diberi kode dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS untuk memeriksa nilai yang hilang. PLS-SEM kemudian digunakan untuk memodelkan hipotesis yang diajukan. PLS-SEM digunakan karena kemampuannya untuk menangani banyak model dan kekuatan prediktifnya. Kemudian ada jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Sebelum melakukan pengumpulan data utama, dilakukan pretest instrumen pengumpulan data di ACRA untuk menguji reliabilitas instrumen. Pretest mengumpulkan data dari kantor perusahaan dari beberapa perusahaan pertambangan. Hal ini memastikan bahwa instrumen cukup dipahami oleh responden. Kemudian untuk sumber data, sebuah sampel dari 102 perusahaan pertambangan dipilih untuk penelitian ini. Perusahaan pertambangan tersebut dikelompokkan menjadi perusahaan pertambangan skala besar, yaitu 60, perusahaan pertambangan skala menengah, yaitu 30, dan perusahaan pertambangan skala kecil, yaitu 12. Ukuran sampel terdiri dari manajer tingkat atas, dari tingkat manajer umum hingga CEO, dan karyawan yang terlibat dalam aktivitas pertambangan atau terkait langsung dengan penerapan kebijakan pertambangan dari 102 perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel untuk penelitian ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil uji kriteria kualitas model. Tabel 1 menyajikan hasil kriteria kualitas yang digunakan dalam menilai model. Angka alfa Cronbach menunjukkan bahwa dari semua variabel yang dipertimbangkan inovasi lingkungan dan praktik akhir kehidupan mencatat angka di bawah 0,7, tetapi masing-masing berada dalam ambang 0,642 dan 684. Kemudian tabel 2 menyajikan validitas diskriminan menggunakan kriteria formulator. Hasil dari menentukan adanya validitas diskriminan antara semua konstruk. Kriteria kualitas dan hasil validitas diskriminan menegaskan bahwa model tersebut sesuai untuk analisis. Kemudian ada hasil uji validitas diskriminan. Gambar 2 menyajikan model struktural yang dikembangkan untuk memprediksi pengaruh
praktik rantai pasokan hijau perusahaan pertambangan terhadap kinerja berkelanjutan. Seperti yang disajikan dalam gambar 2, angka-angka dalam lingkaran menjelaskan seberapa besar varians kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian menunjukkan bahwa prediktor menjelaskan 68,4%, 72%, dan 59,1% kinerja ekonomi lingkungan dan sosial masing-masing. Selanjutnya, bobot masing-masing koefisien jalur juga dinilai. Kemudian hasil uji PET koefisien tabel 3 menyajikan hasil footstep. Hasil menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif secara signifikan memprediksi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan pertambangan di Ghana 0,000 dan 0,012 masing-masing, yang menegaskan hampat. Kemudian ada hasil uji efek. Ukuran efek seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif mencatat ukuran efek menengah untuk kinerja ekonomi dan lingkungan 0,190 dan 0,124, dan ukuran efeknya lemah untuk kinerja sosial, yaitu 0,30. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya Maya Rajin Fahrani. Selanjutnya saya akan membacakan tentang perbandingan jurnal. Yang pertama ada jurnal nasional. Judul jurnalnya Kinerja Lingkungan dan Kinerja Ekonomi Perusahaan Manufaktur Go Public. Penulis nama jurnal, halaman tahun, rutinitas Haholongan, volume 19, nomor 3, bulan Desember tahun 2016. Pendahuluannya, asistensi perusahaan di tengah lingkungan dan masyarakat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain keberadaan perusahaan di tengah lingkungan dan masyarakat seperti menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk diskonsumsi, meningkatkan pendapatan, menyumbang pendapatan daerah negara, serta mendukung peningkatan ekonomi dan lain-lain. Metode penelitiannya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go public yang sahamnya telah diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel pada populasi dipilih secara purposive sampling. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pembanding menguji praktik manajemen rantai pasokan yang diterima secara lingkungan, mana yang harus didorong untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mempertahankan kinerja mereka secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perbedaannya, jurnal pembanding menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang go public, sedangkan jurnal utama mengumpulkan data dari kantor perusahaan dari beberapa perusahaan pertambangan. Kesimpulannya, berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2011. Yang selanjutnya ada jurnal nasional. Judul jurnalnya Analisis Perbaikan Kerja. Penulis nama jurnal, halaman, dan tahun Jawad, volume 8, nomor 1, tahun 2019. Pendahuluannya, perkembangan industri Indonesia sangat pesat. Hal ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan yang ditandai oleh semakin memburuknya kondisi lingkungan. Metode penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan sebuah penyelidikan empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Persamaannya antara jurnal utama dan jurnal pembanding mengenai keresahan aktivitas di sepanjang rantai pasok perusahaan yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Perbedaannya, pada jurnal pembanding, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Lalu, penelitian studi kasus merupakan sebuah penyelidikan empiris, sedangkan pada jurnal utama, penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan dari tinjauan literatur, mengembangkan model serupa dari praktik manajemen rantai pasokan hijau pada kinerja dan menghasilkan variabel. Lalu kesimpulannya ditegaskan bahwa ketika perusahaan mempraktekkan eko-inovatif dan end of life, mereka dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ada jurnal internasional. Judulnya Efek Rantai Pasokan Hijau Praktik Manajemen pada Kinerja Keberlanjutan.
Penulisnya Sibel Yildiz Anakya, nama jurnal halaman dan tahunnya, volume 30 edisi 1 tahun 2018. Pendahuluannya, masalah lingkungan seperti penipisan sumber daya yang cepat, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan penurunan keanekaragaman hayati menyebabkan penurunan keseimbangan ekologi. Lalu metode penelitiannya, data survei dikumpulkan menggunakan dua metode. Yang pertama survei tatap muka dan survei email. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama tentang menguji praktik manajemen rantai pasokan yang diterima secara lingkungan. Lalu perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode survei tatap muka dan email, sedangkan jurnal utama menggunakan mengumpulkan data dari kantor perusahaan dari beberapa perusahaan pertambangan. Kesimpulannya, studi ini berusaha untuk menjawab kekhawatiran praktik rantai pasokan hijau dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Lalu jurnal internasional yang selanjutnya judulnya Meningkatkan Kinerja Lingkungan dengan Menerapkan Kegiatan Rantai Pasokan. Penulisnya Kurniawan, Pebi Yulianti, Maria Luciana Jufri, Ali, volume 9, halaman 462 sampai 469. Pendahuluannya, pengembangan kebijakan yang terkait dengan rantai pasokan dan kinerja lingkungan, keunggulan yang melindungi bumi dari berbagai skenario. Oleh karena itu, penerapan manajemen rantai pasokan hijau telah dilawan sebagai tindakan perlindungan. Metode penelitiannya, data diperoleh dari karyawan perusahaan manufaktur dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data ini dianalisis dengan menggunakan Smart PLS. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama membahas tentang menguji praktik manajemen rantai pasokan yang diterima secara lingkungan, dan keduanya menggunakan PLS SEM. Perbedaannya, jurnal utama mengumpulkan data dari kantor perusahaan dari berbagai pertambangan, sedangkan jurnal pembanding mengumpulkan data hanya pada satu perusahaan manufaktur. Kesimpulannya, perusahaan manufaktur Indonesia telah mengelola kerjasama yang tinggi dengan pelanggan seiring dengan pembelian ramah lingkungan yang tinggi dan praktik rantai pasokan yang efektif. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Studi ini berusaha untuk menjawab kekhawatiran praktik rantai pasokan hijau dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Studi dengan demikian menegaskan bahwa ketika perusahaan mempraktekkan eko-inovatif and on life, mereka dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan secara keseluruhan. Namun, kinerja lingkungan dan sosial dicapai hanya ketika perusahaan terlibat dalam manajemen lingkungan internal. Demikian juga, perusahaan dapat mencapai kinerja ekonomi dan sosial ketika menjalin kemitraan strategis dengan pemasok mereka. Temuan ini oleh karena itu menambah literatur yang ada tentang pentingnya prediksi mempraktekkan rantai pasokan hijau pada kinerja yang berkelanjutan, karena penelitian ini hanya berfokus pada 4 praktik rantai pasokan hijau. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan objek amatan lebih dari satu industri untuk melakukan identifikasi indikator kinerja yang sesuai dengan karakter dalam industri migas, karena penelitian terkait rancangan sistem pengukuran kinerja pada industri tambang masih sangat minim. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah pihak ahli dari berbagai kompetensi yang berkaitan dengan konsep industri untuk menyaring dan menggabungkan seluruh persepsi sehingga menghasilkan sistem pengukuran kinerja yang lebih sesuai untuk diimplementasikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.